mobil, lalu nanti ada soal-soal untuk ujian SIM. Kita ada robot untuk ini baru trial ya. Tadi aku plastik simpan. Waduh. Jual Pak? Mau jual Pak? Ambil, ambil dan makan ya. Masih keluarga. Ingat foto-foto sama suruh orang fotoin. Yes. Oh tadi zoom aja juga jangan. Aduh jangan. Aduh jangan. Baik. Langsung lihat dulu, ini motor bisa bahan bakar. Salam. Bu, gitu? Iya. Ibu, good morning. Tinggal diperbaiki saja. Iya. Tidak kelihatan Tidak begini, kelihatan ini, tak? kelihatan ini. Dibuatkan Nanti masuk sini Pak. regulator kalau keluar saja Pak, nggak mungkin kembali. Jadi regulator ini hanya satu arah. Dia nggak mungkin balik. Ah ini sudah di Jawa Tengah. Halo Pak. Aduh, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Iya. Ya. Wah, senang sekali nih Bapak bisa hadir. Dan Jadi kalau kita ini buah merah drama untuk sayur dan makan, terus dia punya ini dagingnya, itu makan. Iya. Jadi tapi lulur omega 3, omega 9, Sama ini Pak, beta karoten sama vitamin E. Jadi vitamin A-nya ini yang bagus sekali untuk mengatasi masalah nasional. Udah cukup ya. Terima kasih ya. Satu kali lagi Pak. Engine, lihat branding. itu yang penting Pak. Iya. Ini yang penting. Pokoknya dari Papua kita go internasional. Bergerak untuk promosi kepada pengusaha-pengusaha. Nanti jadi welcome drink di seluruh hotel di Papua. Langsung saya datang banget. Saya suruh minum ini semua. Saya promosikan ini. Nanti sebentar selesai. Kopi sehat Pak. Tinggal minum didinginkan boleh. Ada sabun, ada gula-gula, ada buah merah semua. Kalau dibandingkan dengan olive oil, Ya, ini lebih bagus. Pak. jauh. Ini 60 kali lah. Oh gitu ya. Dalam bentuk sabun juga. Ada yang sabun. Ada wine, Ada wine. Oh ya? wine buah merah ada ini.
Kebangsaan Indonesia Raya, nyanyikan bersama. Universitas Surya dibuka. Hadirin yang terhormat, ini acara segera dimulai dengan sambutan Rektor Universitas Indonesia. Suatu kesempatan yang sangat langka. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Budiono yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan kuliah perdana ini. Banyak orang bertanya pada saya, mengapa mendirikan satu universitas baru? Bukankah sudah begitu banyak universitas di Indonesia ini? Keinginan untuk mendirikan universitas ini muncul karena melihat kenyataan bahwa Indonesia ini sangat miskin riset. Bayangkan, di tahun 2010 paten Indonesia hanya 15 buah, dibandingkan Malaysia 302, Jepang 32.156, apalagi dibandingkan dengan Cina yang mencapai 314.000 paten. Kalau Indonesia ingin menjadi negara yang jaya, mandiri, adil, makmur, sehat, aman di tahun 2030 atau menjadi negara superpower di tahun 2045, yaitu ketika Indonesia merdeka 100 tahun, tidak ada cara lain. Riset di berbagai bidang harus digenjot. Dengan visi menjadi universitas berbasis riset inilah maka Surya University didirikan. Mahasiswa akan aktif melakukan riset sejak tahun kedua. Mereka boleh memilih riset di 68 riset center yang saat ini ada di Surya University. Riset center ini dipimpin oleh lebih dari 200 dokter yang hebat ini berasal dari luar negeri. Mereka yang pulang kampung karena nasionalismenya, ingin membangun Indonesia. Penelitian di dalam riset center di Surya University ini akan banyak difokuskan untuk membantu memberikan solusi bagi masalah-masalah bangsa seperti energi, kemiskinan, lingkungan, kewirausahaan, dan ketertinggalan teknologi. Misalnya, riset yang dilakukan oleh Center for Beverage dan Center for Technopreneurship. Kedua center ini sedang bekerja sama dengan Pemda Papua untuk melatih orang-orang Papua menjadi entrepreneur. Produk pertamanya adalah pengolahan buah merah menjadi minuman kesehatan, anggur, permen, sabun, dan sebagainya. Ternyata buah merah ini sangat tinggi kadar vitamin A, cocok untuk Papua dan daerah lain di Indonesia. Ini mengurangi ketergantungan vitamin A dari luar negeri. Juga mengandung omega 3, omega 6, omega 9 yang sangat baik untuk perkembangan otak. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB yang menangkap ide ini dan sekarang sedang mengerahkan secara besar-besaran program ini di berbagai kabupaten di Papua. Center-center lain ada yang fokus pada penanganan penyakit tropis, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, pengembangan berbagai energi terbarukan, bahkan ada center yang fokus pada teknologi terdepan dalam bidang IT, bioteknologi,
transportasi seperti mobil terbang, hovercraft, dan sebagainya. Kita bisa menyaksikan hasil ini dari beberapa center di ruang pameran nanti. Kami percaya dengan sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi di mana angkatan kerja kita demikian besar dalam 10-30 tahun mendatang, SDM yang bagus, ekonomi yang terus membaik, kembalinya ilmuwan Indonesia dari luar negeri, Indonesia yang jaya, mandiri, adil, aman, makmur, sejahtera, sehat dan aman bukan hal yang mustahil. Asalkan riset-riset di Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik. Surya University diharapkan dapat menjadi motor penggerak riset-riset di Indonesia ini yang akan menunjang program pemerintah dalam mempercepat pembangunan seperti program MP3E dan sebagainya. Bapak Ibu, Sivitas Akademika Surya University, jalan masih panjang. Namun kita sudah melangkah dan kita tidak akan berhenti sampai Indonesia Jaya terwujud. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian untuk tercapainya Indonesia Jaya yang makmur adil nanti. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada para hadirin dalam mengikuti kuliah perdana dari Wapres kita ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada partner, sponsor, donor, dan panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan. tidak akan terlupakan sepanjang hayat. Kebetulan cinta pertama saya adalah bidang pendidikan. Jadi waktu saya menerima undangan dari Pak Yohanes untuk ikut meramaikan kuliah perdana ini, saya tidak bisa menolak. Saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya dapat hadir pada kuliah perdana Universitas Surya hari ini. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Surya atas berdirinya universitas baru ini. Pemerintah menghargai inisiatif masyarakat, inisiatif swasta untuk ikut berpartisipasi dalam membangun pendidikan, membangun sumber daya manusia yang handal di tanah air. Dan tidak bisa tidak, tugas besar itu harus dipikul bersama, harus di-share antara negara dan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Universitas Surya
bercita-cita menjadi universitas berbasis riset dengan standar internasional. Institusi seperti ini memang sangat kita butuhkan apabila kita menginginkan Indonesia menjadi pemain utama di arena global. Saya percaya dengan komitmen, dan sebenarnya ada keuntungan tersendiri bagi institusi yang dibentuk sama sekali baru dan atas inisiatif masyarakat, yaitu ia tidak terbebani oleh jeratan birokrasi yang sering dijumpai di instansi-instansi yang luas hal-hal pelik mengenai riset dan teknologi. Saya serahkan topik-topik berat itu kepada para pembicara yang lebih kompeten daripada saya. Hari ini saya ingin menyampaikan unek-unek saya. Mengerti unek-unek itu di Jawa Tengah namanya apa yang mengganjal di hati. Saya punya sebuah impian. Impian saya ini, saya yakin juga merupakan impian banyak dari kita. Saya memimpikan bahwa suatu saat nanti setiap anak Indonesia di pelosok manapun mereka tinggal, apapun latar belakang sosial ekonominya, dapat dengan mudah dan murah memperoleh pendidikan yang bermutu, sehingga ia dapat mewujudkan secara maksimal potensinya sebagai warga bangsa dan sebagai warga umat manusia. Saya dan kita semua, saya yakin, mendapatkan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mendukung impian itu. Saudara-saudara, sebenarnya yang kita inginkan lebih dari itu. Yang kita dambakan adalah apa yang dapat kita sebut sebagai sebuah sistem pencerdasan bangsa yang membuka kesempatan bagi setiap warga negara setiap saat sepanjang hidupnya untuk mengupgrade dirinya, untuk mengaktualisasi potensi dan bakatnya. Kita mendambakan sebuah sistem lifelong education yang dapat memaksimumkan kontribusi kumulatif setiap warga negara sepanjang masa hidupnya. Bayangkan betapa majunya bangsa ini bila setiap warga negaranya dapat mewujudkan potensi maksimalnya seperti itu. Saudara-saudara sekalian, impian seperti itu memang masih jauh dari kenyataan. Meskipun akhir-akhir ini sudah banyak kemajuan, namun kita menyadari bahwa masih banyak anak-anak kita yang belum mendapatkan akses yang memadai pada pendidikan, terutama apabila diukur dari kuantitas dan kualitas layanan pendidikan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan secara penuh potensi mereka. Tanah air kita memang sangat luas. Kuantitas dan terutama kualitas layanan pendidikan sangat bervariasi antar satu daerah dengan daerah lain, dan bahkan antara satu lokasi di suatu daerah dengan lokasi lain di daerah yang sama. Banyak faktor yang menyebabkannya, mulai dari keterpencilan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang menurut saya paling penting, ketidakmerataan penyebaran guru yang mumpuni dan berkomitmen
antar sekolah di tanah air. Itu semua saya sebut sebagai hambatan sisi supply. Namun demikian di sisi demand pun ada hambatan-hambatan, misalnya kemiskinan, biaya sekolah yang mahal, masih adanya sementara sikap keluarga yang kurang menghargai pendidikan bagi anak-anaknya. Semuanya itu ikut menjadi penyebab utama ketidakmerataan pelayanan pendidikan di tanah air. Saudara-saudara sekalian, banyak program yang kita lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, terutama dengan tersedianya anggaran pendidikan yang makin memadai akhir-akhir ini. Tapi toh kondisinya masih jauh dari impian kita. Saya berani mengatakan bahwa dengan cara dan tempo seperti yang kita lakukan sekarang ini, barangkali kita membutuhkan waktu tidak kurang dari 100 tahun untuk mendekati posisi ideal yang kita dambakan tadi. Sementara itu, negara-negara lain terus maju diri mereka. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Jawabannya adalah langkah-langkah terobosan bila kita tidak mau tertinggal kereta. Kita harus melakukan lompatan. Salah satu langkah lompatan itu adalah dengan memanfaatkan teknologi mutakhir di bidang pendidikan secara secepatnya dan secara luas. Khususnya kita harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena pada hakikatnya proses pendidikan adalah proses transfer dan diseminasi informasi. Yang saya maksud di sini adalah penerapan pembelajaran online atau e-learning. E-learning apabila didesain dengan baik akan dapat menjawab sebagian besar dari hambatan-hambatan yang saya sebut tadi. Dan dengan itu, pemerataan pendidikan dapat kita percepat. Sistem e-learning yang berskala nasional perlu segera kita bangun. Sistem itu pada prinsipnya dapat kita terapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tapi kali ini marilah kita ambil contoh penerapannya pada perguruan tinggi. Saudara-saudara sekalian, bayangkan mahasiswa dimanapun di tanah air dan kapanpun dengan mudah dapat mengakses paket online mata kuliah yang diinginkan. Paket itu merupakan paket pengajaran yang lengkap, yang mencakup mulai dari rangkaian kuliah selama 1 semester yang dibawakan oleh dosen, instruktur di bidang itu yang terbaik di tanah air. Paket itu juga menyediakan akses pada rekaman buku teks dan referensi-referensi utama, bahan-bahan tes, latihan, serta tugas-tugas lain, lengkap dengan program evaluasinya. Singkatnya, paket itu sejauh mungkin dapat menjadi substitusi bagi proses pembelajaran tatap muka konvensional dengan kualitas yang barangkali bahkan
lebih baik. Paket itu harus didesain sebagai program dua arah yang memungkinkan interaksi maksimal antara program dan pemakai program. Dalam sistem e-learning yang lebih maju, saya baca juga dimungkinkan interaksi dan komunikasi real time antara instruktur dengan mahasiswa dan antara para mahasiswa pengguna paket itu sendiri. Jadi terbentuk semacam jaringan tatap muka dalam tanda petik di dunia maya. Saudara-saudara sekalian, keuntungan utama dari sistem pembelajaran online adalah potensinya untuk menjangkau mahasiswa dalam jumlah yang berlipat ganda dibanding dengan sistem pembelajaran konvensional. Dan dengan jaminan standar kualitas pengajaran minimal yang memadai. Pada skala besar, biaya per mahasiswa akan sangat rendah. Dan ini tentu akan membantu terbukanya akses yang makin lebar bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi. Saudara-saudara sekalian, teknologi yang sekarang tersedia memungkinkan pendidikan bermutu dengan biaya murah dan sangat fleksibel, bebas dari hambatan waktu dan geografi. Sebuah self-directed e-learning memungkinkan siswa belajar secara mandiri dengan irama yang pas bagi masing-masing. Dan ada satu keuntungan penting lagi, yaitu sistem ini memungkinkan lifelong learning bagi semua, seperti yang kita gambarkan tadi. Dalam konteks pendidikan tinggi di tanah air, penerapan sistem pembelajaran online juga memungkinkan kita dalam waktu cepat mengurangi salah satu masalah besar dalam pendidikan tinggi kita, yaitu disparitas kualitas pendidikan yang sangat menyolok di antara sekitar 3.000 lebih perguruan tinggi yang ada sekarang di tanah air. Ya, kita akan dapat mengurangi risiko beredarnya uang palsu tadi. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita persiapkan untuk menerapkan e-learning secara nasional? Pertama, harus ada infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada. Infrastruktur yang ada sekarang agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air memang perlu di-upgrade, dan ini tentu memerlukan biaya. Kedua, kita harus mengembangkan sistem software-nya yang mampu melayani semua interaksi yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang efektif. Saya mendengar bahwa beberapa institusi pendidikan di dalam negeri sudah mengembangkan sistem semacam ini. Meskipun aplikasinya masih terbatas, belum berskala nasional. Di luar negeri sudah ada sistem yang melayani pada skala global. Kita tentu bisa belajar dari pengalaman mereka itu. Yang ketiga, kita harus mengembangkan konten paket-paket yang ditawarkan sesuai kondisi di tanah air. Ini memerlukan penyiapan yang sangat matang dan sangat cermat. Sebab konten inilah yang akhirnya menentukan
kualitas pembelajaran itu. Kita harus memilih instruktur dan ahli-ahli yang top untuk masing-masing bidang, untuk menyusun materinya dan kemudian menjadi narasumber online. Dan apabila kita ingin meningkatkan taraf pendidikan tinggi kita ke standar internasional, paket yang telah disusun kemudian perlu pula dibandingkan atau di benchmark dengan paket sejenis yang ditawarkan oleh institusi-institusi ternama di luar negeri. Selanjutnya, agar sistem keseluruhan berfungsi baik, tentu harus ada sistem pengelolaan dan pengendalian sentral untuk memastikan bahwa hal itu terjadi. Dan terakhir, kita harus pula menyiapkan perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi, serta perangkat administratifnya yang diperlukan mahasiswa di semua perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan secara penuh sistem itu. Ini semua memerlukan banyak kerja dan tidak sedikit biaya. Tapi saya sangat yakin bahwa manfaat yang akan dipetik oleh kita semua akan berlipat ganda dari apapun yang kita keluarkan. Saya juga yakin bahwa menunda langkah terobosan seperti ini justru akan menimbulkan opportunity cost yang sangat besar bagi bangsa kita. Karena banyak peluang yang hilang bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya perlu tekankan bahwa penerapan e-learning tidak harus menggantikan pengajaran tatap muka yang dilaksanakan di ke-3.000 perguruan tinggi yang ada sekarang. Sistem e-learning merupakan suplemen atau penguat, dan itu terutama di bidang-bidang yang dirasakan lemah di masing-masing perguruan tinggi. Tapi pada waktunya tentu pengajaran tatap muka yang nyata-nyata di bawah standar harus hilang dan diganti dengan yang lebih baik. Saya juga perlu tegaskan di sini bahwa bagi negara sebesar Indonesia tidak harus hanya ada satu sistem e-learning. Beberapa sistem bisa beroperasi bersamaan. Ruang bagi inisiatif masyarakat, inisiatif swasta terbuka luas. Tidak harus dimonopoli oleh negara. Yang penting, semua harus memenuhi standar akademis dasar yang ditentukan, dan semua harus mengikuti tata kelola yang mengacu pada best practices. Semuanya itu untuk mengawal kualitas produk pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, demikianlah sambutan saya. Akhirnya saya sekali lagi ingin menyampaikan salam saya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Surya. Selamat berkarya bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk Wakil Presiden Indonesia, Minyaknya ini powerful, antioksidan tinggi. Mengandung antioksidan ini sangat tinggi, sekitar begini, liquid sama kapsul, jadi secara mutu nggak bagus. Nah, ini untuk pemenuhan sumber daya Irian. Nah, ini kearifan lokal yang nasional. Departemen Kesehatan pun menetapkan 5 langkah untuk memberantas defisien vitamin A. Kami coba siapkan dalam bentuk
permen. Rp1.000 Pak, jadi kantongnya anak-anak cukup. Ini sabun, Pak. Ini sabun beauty soap. Pakai ini juga. Iya. Ini kan mengandung vitamin E, Pak. Jadi bagus untuk kulit. Ini prosesnya sederhana atau sudah? Sederhana. Jadi masyarakat bisa UMKM nanti kami akan ciptakan UMKM di desa-desa di ini. bagus sekali. Selamat ya. Bisa jadi produk kita di masyarakat. Dipasarkan sebaik mungkin. Ada wine lagi. Wine coba bagian dalamnya kita buat white wine, luarnya red wine, tetapi ini healthy wine. Tidak ada Wayang juga dibuat untuk anak-anak belajar culture dan juga pemrograman, Mbak. Jadi dengan mereka membuat program bagaimana gerak wayang, kemudian bisa dibuat animasinya. Ya. Kenapa? Masih ada. Oh, ini dari buah merah. Iya. Bagus. Hah? Terlalu banyak. Memang nggak kurus ini. Perutnya ditahan. Oke. Iya, dari pemerintah kabupaten. Dapat beasiswa atau beasiswa dari pemerintah kabupaten? Kabupaten Sorong Selatan. Oh, kalau Agustina Sorong Selatan, kalau ini Waropen. Maropen. Tadi dapat medali apa tadi? Apa waktu prestasinya kapan sampai bisa dapat medali? Dapat medalinya ya kalau yang tadi itu yang 2011 dapat medali perak matematika. Sampai sekarang masih sekolah di ini. Masih di Pemda di Maropen. Kalau saya sudah di beasiswa tidak dari Pemda lagi. Dari Surya Institute. Oh, dari Surya Institute sendiri. Terus gimana kesan-kesan dari Natasha selama sekolah di Institute? Sangat senang, bersyukur bisa sekolah di sini. Bisa dapat pendidikan yang baik. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi penemu. Masih peneliti. Ya. Kalau Agustina, cita-citanya jadi apa? Mau jadi penemu. Penemu juga apa? Penemu. Makasih lihat ke sini. Natalia. Sekali lagi, Pak. Lihat ke sini. Kurang jauh. Iya. Itulah sebabnya saya bawa ada ketua komisi B, Pak Rindako ke depan ini dengan BUMD kita. Nah, ini menjadi hak paten kita untuk diproduksi di Papua. Berbagai jenis yang sudah kita lihat ini. Kemudian itu akan menjadi produk andalan kita untuk memenuhi kebutuhan permintaan vitamin A baik secara nasional maupun secara dunia. Karena dunia meminta kepada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan vitamin A ini cukup besar. Nah, dan demikian ini yang menjadi penyumbang terbesar adalah dari Papua. Dari selain jenis vitamin A saja, tapi berbagai seperti jus dan apa yang lain ini ya. Dan BUMD kita menjadikan dia sebagai menerima hasil produksi masyarakat, dia tampung dan kita kirim ekspor atau impor gitu. Nah, ini yang harapan kita seperti itu, dan lebih pada kita menekankan pada jangka pendek ini meletakkan fondasi untuk menuju kebangkitan kita memulai dari sini. Ini kebangkitan dari berbagai aspek. Lalu perjalanan 5 tahun ke depan itu harus ada kemandirian untuk membangkitkan
semua potensi yang kita miliki, ekonomi kita di sana, sehingga harapan kesejahteraan itu akan kita capai. Nah, oleh karena itu saya juga berjanji untuk membiayai peneliti-peneliti ini, termasuk kemarin kita sudah meminta kepada Freeport untuk penelitian-penelitian lebih lanjut harus dilakukan oleh dibiayai oleh Freeport pemerintah daerah. Nah, ini baru bawang merah, belum berbagai jenis bahan baku kita yang ada di Papua yang jumlah besar itu belum banyak yang ditemukan, diteliti. Nah, ini harapan saya supaya ini menjadi kebutuhan di daerah dipenuhi, kebutuhan masyarakat kita penuhi, pendapatan rakyat kita akan naik dengan bisa melakukan kegiatan usaha-usaha produktif yang dapat menghasilkan uang dan menjadi intinya untuk memenuhi kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan masyarakat begitu. Secara tradisional orang Papua tidak pernah ada kebiasaan untuk memanfaatkan ini. Tapi itu kan penelitian dari luar. Justru yang biasa dipakai dari turun-temurun dari masyarakat kita dari dulu tanpa ada suatu penelitian jumlah yang banyak. Itu yang belum diteliti, oleh karena itu kita minta para peneliti untuk kita akan gubernur dan teman-teman di Papua semua akan kita bicara ini. Yang perlu diteliti adalah ini sehingga bisa ini, karena barang yang tidak pernah dilakukan seperti saran semut oleh masyarakat kita sudah mereka bisa ini. Sedangkan di sana banyak seperti ada kelapa hutan, terus ada tumbuhan untuk penyakit, banyak lah itu yang banyak sudah dilakukan oleh masyarakat kita secara tradisional. Ini yang akan kita merekomendasikan untuk diteliti lebih jauh, digunakan sebesar pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat Papua, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka dan juga menjual kepada produk ini dijual kepada menjadi brand Papua untuk bisa diandalkan, ada unggulan-unggulan Papua, produk yang menjadi produk nasional begitu. Ini yang kita dorong begitu. Terkait dengan kerjasama pemerintah kabupaten sudah melakukan kerjasama pendidikan ya, terutama kiriman anak baik di Institut Surya maupun ini kan universitas juga baru berdiri ini. Ini baru berdiri universitas di 2012 kan, jadi belum ada kerjasama secara ini dengan pemerintah provinsi, belum ada. Yang ada dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengirim anak-anak mereka untuk kuliah di sini. Gitu. Oke. Terutama di bidang riset ini.